Apa benar Pak, Ciputra itu membangun sebuah proyek menurut kita kan luar biasa. Itu karena memang melihat itu Pak, apa yang disampaikan Pak Imam tadi. Akan ada tol, ada ini atau apa? Atau mungkin feng shui atau apa itu nggak tahu. Dari setiap memang properti dari Ciputra mungkin ada patung kudanya. Sebenarnya apa sih arti dari si kuda ini Pak? Jawaban yang paling singkat ya, kenapa kita pilih Nagoya ya karena paling bagus gitu. Itu jawaban paling singkat ya, tapi rasional di belakangnya tuh ada. Jadi begini ya, kalau orang investasi atau company investasi di properti, dia tentu mencari tempat yang growth-nya itu bagus. Dan growth yang paling bagus di mana saja itu adanya di pusat-pusat komersial. Ada di tempat di mana uang itu berputar gitu. Nah, kita ambil contoh aja misalnya di Jakarta ya, paling gampang ya. Itu kan daerah segitiga emas tuh. Pusat kotanya itu di Jakarta. Nah, kalau di Singapura di mana semua orang tahu daerah Orchard Road itu harganya mahal. Pertumbuhannya sangat besar. Lalu ke Malaysia misalnya, Kuala Lumpur. Pasti pernah ke sana kan? Itu sekitar Bukit Bintang, Sultan Ismail sampai ke dekat Petronas Tower ya. Itu growth-nya juga besar, harganya juga luar biasa. Kalau ke Bangkok lagi, misalnya kita ke daerah Sukhumvit tuh, ada dekat mallnya MBK tuh, ya, di situ juga pertumbuhannya sangat besar dan harganya juga paling mahal. Ya, belum daerah lain, kota-kota besar lainnya, Seoul misalnya, itu juga ada yang istilahnya dulu lagu Gangnam Style itu daerah sana juga itu terkenal. Jadi memang artinya Pak, Nagoya itu berarti kawasan yang sebenarnya memang benar mahal ya kalau ngomong lokal. jadi mahal Pak ya. Iya, jadi kita melihat bahwa Nagoya ini ya seperti itu. Dia pusat bisnis, pusat perdagangan, di situ banyak restoran, tempat turis, tempat di mana perputaran uang itu terjadi. Jadi kalau misalkan saya ditanya apakah yakin dengan Nagoya, ya buktinya sudah begitu semua. Artinya kita bukan mencari sesuatu yang istilahnya nasib baik atau mujur begitu dalam berinvestasi, ya enggak. Kita mesti baca data-data dan melihat ke arah tren. Ada kalkulasinya. Iya, semuanya begitu gitu. Jadi, Itu dari sisi developer. Jadi kalau kamu mau beli juga harus itu kan jelas nih. Tanya ke Pak Imam. Tanya Pak Imam dulu nih. Itu iya, tidak hanya tanya ke developer, Pak Imam perlu sih. Oh iya, Tapi iya, Pak Imam benar. kan udah sampai itu. Kalau lihat perencanaan pembangunan di Batam, salah satunya ada di beberapa ada jalan tol, LRT di Batu Ampar, yang Batu Ampar dekat dengan Nagoya itu kan, ya memang Nagoya akan semakin ramai Pak Semakin ya. ramai. Kalau dari proyeksinya Ciputra pasti juga akan semakin ramai juga Pak. iya, karena daerah ekonomi ya, itu tempat di mana perputaran uang terjadi, seperti yang saya jelaskan, itu dia tuh cenderung tuh selalu tambah maju. Memang pada beberapa negara ya, kebetulan saya ada kesempatan baik yang menyaksikan pertumbuhan di China misalnya ya. Seperti di Shanghai misalnya ya. Ya dia membangun daerah yang namanya Pudong itu juga pusat bisnis dan itu juga berkembang begitu. Jadi tempat di mana uang di situ berputar, tempat di mana banyak aktivitas ekonomi, banyak perdagangan, komersial, turis datang, ya itu pasti akan berkembang. Dan sementara kita kalau real estate itu ya, kalau kita bicara investment ya, nah kita kalau invest di dalam real estate itu kan ada dua ya yang kita cari ya. Satu, kalau itu rumah atau apartemen atau kantor bisa kita gunakan sendiri atau kita sewakan. Lalu yang kedua adalah pertumbuhan nilainya. Suatu saat kalau kita mau jual kita ada capital gain. Gitu. Dan itu akan sangat terpenuhi di lokasi yang bagus. Oleh sebab itu di dalam istilah kita ya, kalau mau beli properti ya atau mau invest di properti, nomor satu apa? Nomor satu adalah lokasi. Lokasi ya. Betul. Nomor dua apa? Lokasi. Nomor tiga juga masih lokasi. Bagus. Kalau ngomong lokasi, kadang kan kita sering menangkapnya gini. Oh, Nagoya atau itu kawasan itu udah rame gitu loh. Udah padat banget gitu. Nah, itu apa ya? Maksudnya kalau kayak misalnya kayak saya masih awam tuh. Mengapa saya tetap harus tinggal di tempat ramai ini gitu loh. Kadang kita kebayang di situ kayaknya udah nggak akan berkembang lagi. Tapi tadi Pak Imam sampaikan jelasin, menurutku kalau lihat ada rencana infrastruktur seperti itu, ya kayaknya akan berkembang. Gimana Pak kalau ada orang yang berpikir seperti itu? Ya. Ini udah ramai nih Nagoya gitu kan? Istilahnya begini ya.
yang dibutuhkan itu dari keramaian itu adalah fasilitas, ya kan. Oh iya, Lalu fasilitas. juga Fasilitas. ya, lalu juga movement yang tidak perlu terlalu payah-payah ya, kayak seperti tadi istilahnya Mas Ibam di Jakarta ya, orang mesti 2 jam pergi ya. Jadi kemudahan lah, Oh, ya. Aksesibilitas. Aksesibilitas. Ya. Orang tinggal di tengah kota, dia akan sangat dibantu oleh kemudahan-kemudahan aksesibilitas itu. Dari sisi waktu itu nomor satu ya. Lalu yang kedua juga efisien, jadinya kan cost-nya juga jadi rendah. Lalu kenyamanan. Ya coba bayangkan aja ya kalau kita tinggal ya, apalagi anak-anak muda ya, kita tinggal jauh dari tempat kerjanya, jauh dari pusat dia tempat dia mencari uang. Sampai rumah dia sudah capek. yep. Ya, jadi banyak hal yang bisa didapat dari tempat tinggal yang dekat dengan keramaian. Ya, dan itu sangat nyaman sekali ya. Yep. Saya sendiri tinggal kan di apartemen, kalau di sini saya tinggal di Aston, tapi di beberapa tempat juga saya tinggal di apartemen, itu nyaman sekali sih. Ya, seperti di Jakarta saya tinggal di apartemen, saya mau apa-apa tinggal saya turun ke bawah, ya mau makan Lengkap ya, gampang, fasilitasnya. Iya. mau nonton bioskop ada, Yep. mau ke bank tinggal jalan gitu, jadi sangat nyaman itu. Bagus. Kita sengaja menerjunkan teman-teman, Iya. teman-teman Di lapangan. Di lapangan. Tadi Pak Agus bilang atau kalau tinggal di apartemen di bawahnya Iya. udah ada fasilitasnya. Yes. Nah, kita sengaja taruh beberapa titik di kawasan Di Nagoya. kawasan, Yang kita nah. mau pantau ya. Kita mau ngelihat nih gimana sih situasi pembangunannya ya, mungkin ya Pak, pembangunan dari kawasan Nagoya sendiri. kawasan Nagoya sendiri, tempat-tempat nongkrongnya atau apa yang menarik di mana nih. Maklum Pak, kita anak muda Pak. Biasanya kan kalau kita anak muda pengennya fasilitasnya seperti apa? Iya, Ada betul. aja kan? Betul, Iya. betul. Iya, coba nih. Coba. Teman-teman siapa aja yang sudah Bisa disambungkan? bisa disambungkan nggak? Kita cek nih. Halo Tribuners, aku sekarang lagi ada di depan pembangunan dari proyek Citra Plaza Nagoya Batam. Dan di belakang aku, seperti yang kalian lihat ada patung kuda. Ini merupakan ikonnya dari Ciputra. Seperti yang kita ketahui bahwa di setiap pembangunan perumahan atau properti dari Ciputra selalu menggunakan patung kuda sebagai ikonnya. Nah, di belakangnya aku ini, di belakang patung kalian lihat kan, ada bangunan tinggi yang sedang dibangun. Ini merupakan proyek dari pembangunan apartemen Citra Plaza Nagoya Batam. Sudah sejauh mana pembangunannya? Kita tanyakan langsung dengan Akira yang sudah ada di lapangan. Silakan Akira dengan laporannya. Tribuners semua, saya saat ini sedang berada di proyek pembangunan Citra Plaza Nagoya. Nah, ini di belakang saya ini itu proyek fase pertama dari Citra Plaza Nagoya, dan nanti kemudian di depan sini akan dibangun proyek fase keduanya. Oke. Nah, ini sudah kalau kita lihat ke atas itu, Mas Danang, Manita lihat ya. Nah, itu sudah 19 lantai dari total 39 lantai. Itu. Dari informasi yang saya dapat, rencana topping of tower ini targetnya selesai di tahun 2020. Kemudian di akhir tahun 2021 sudah bisa serah terima. Jadi di tahun 2021, Mbak Dita dan Mas Danang. Ya. Jadi kebetulan sudah jalan-jalan, tapi ini saya kebetulan ada teman saya yang sudah standby di salah satu lokasi yang ada di sekitar Citra Plaza Nagoya. Mungkin kita bisa langsung aja ngelihat reportase dari sana. Saya kasih ke Reinhard, silakan. Oke, nih sore ini aku lagi ada di Nagoya City Food Court ya. Cuma 5 menit aja dari Citra Plaza Nagoya. Itu deket tuh dari sini tuh. Tadi kalau selama jalan dari Citra Plaza ke Nagoya Food Court menemukan apa aja, Ren? Nah, di sini itu terkenal food court yang paling affordable katanya Pak. Jadi banyak stand-stand dari makanan yang halal sampai yang non halal juga ada, lengkap pokoknya. Jadi ini salah satu food court paling terbaru di daerah Nagoya yang banyak digandrungin orang-orang Batam nih sekarang. Jadi ya sangat strategis. Cuma 5 menit jalan kaki. Nah, luar biasanya di sekitar daerah sini tuh Mbak sangat banyak ya tempat-tempat kayak perbelanjaan. Misalnya kita ada juga tempat kayak jual tas, beli sepatu, juga banyak brand-brand besar nih. Kalau misalnya kita pengen makan yang dessert-dessertan, Ziko ada. Kalau pengen makan-makan yang berat, Exosuki, bebek tepi sawah ada. Nah, malam harinya lagi ada banyak bar-bar di sini. Jadi kayak Brewski, Delik itu bar yang sangat Dari situ bakal kelihatan Metropolitan tidak mesti di Jakarta ya. lokasi yang keren ya, karena sangat strategis lah. Mulai dari food court, ada wisata, ada tempat, ada mall,
Nagoya City Walk dan lain-lainnya lah, sangat lengkap. Jadi ini wisata metropolitan sekali. Nah, jadi ini pas di depan aku sekarang bakal jadi lokasi apartemennya. Jadi nanti di belakang ruko ini bisa dibayangin nih kalau Citra Plaza Nagoya bakal selesai, bakal menjulang tinggi beberapa tower. Jadi juga emang benar-benar strategis ya lokasinya. Nanti kalau udah jadi di situ kelihatan ya Pak, tower-towernya menjulang tinggi begitu ya Pak. Wih. Nanti akan sangat indah gitu ya kalau malam ya. Jadi kita serasa kayak di luar negeri nih Pak. Iya. Oke, makasih. Siap, terima kasih Mas Dadang Wanita. Ke Pak Agus. Pak, tadi kita lihat tuh Peter lagi ada di depan patung kuda tuh. Nah, kita kalau ngelihat dari setiap memang properti dari Ciputra mungkin ada patung kudanya. Sebenarnya apa sih arti dari si kuda ini Pak? Kenapa harus patung kuda? Ya, kenapa harus putih, kuda ya? Iya, kenapa harus kuda? Kenapa nggak kelinci gitu? Dan kudanya mesti lebih dari satu gitu. Ada beberapa proyek yang kudanya dicat seperti perunggu begitu. Ya, tapi intinya memang kuda itu ikon proyek Ciputra ya. Iya. Karena kuda itu dia secara bentuk memang binatang yang bentuknya itu bagus. Ya gerakannya juga dinamis dan cocok buat apakah dia ditampilkan sendiri atau grup begitu, tetap kelihatan bagus. Oleh sebab itu kuda itu seringkali kita jadikan ikon, tapi juga jadikan elemen landscape yang bagus gitu. Di project lain ada berapa kita taruh di atas gerbang gitu. Oh, di atas Menarik gerbang. nih. Jadi kalau masuk ke Nagoya tiba-tiba ada Patung kuda. taman depan patung kuda itu jadi kayak Ya sekarang kan Kayak ininya ya. orang kan suka selfie ya. Iya. Ya, jadi bisa dimanfaatkan sebagai kayak semacam landmark ya. Iya. Dan di Nagoya sini di Citra Plaza Nagoya kita lengkapi dengan lampu yang bisa berubah warna tuh. Jadi merah, biru, gitu, kuning. Jadi kudanya berubah warna juga. Kuda ya. Karena kudanya putih ya. Jadi kalau malam tuh bagus. Jadi gitu. kuda ganti. pasti banyak yang foto di situ ya Pak. Iya. Makanya dia jadi ikonik gitu. Karena ada kuda di Nagoya gitu. Oke. Pak, saya nanya, sorry Pak Agus, saya nanya ke Pak Imam. Imam. Tadi Pak Imam pernah sampaikan bahwa di kawasan Nagoya ini prospek bisnis khususnya bangunan-bangunan pengembang untuk membangun bangunan tower akan lebih dominan. Memang kalau untuk landed sudah nggak memungkinkan lagi Pak. Jadi gini, itu kan semacam kayak hukum alam aja gitu. Karena kita keterbatasan ruang kita tadi, kita mau tidak mau harus ke atas untuk agar semua kebutuhan kita tercukupi. Kan jumlah penduduk kan juga harus bertambah, aktivitas ekonomi juga bertambah juga. Kan tetap butuh ruang. Yang paling efisien kan ke atas. Dan selain itu kan kalau dengan ke atas itu kualitas sanitasinya juga pasti bagus karena lingkungan di sekitarnya juga pasti hijau terbukanya, tanamannya segala pasti diperhatikan. Dan kualitas hidupnya juga orang pasti lebih baik lagi karena tempat tinggal dan tempat kerja tidak berjauhan. Ya, apalagi nanti di situ ada fasilitas pendidikannya untuk sampai SD atau sampai SMP sehingga orang itu tidak khawatir dengan jauh dari keluarga. Itu kan kita itu bekerja kan untuk keluarga. Betul. Tapi harus kita tinggal kerja kita khawatir dengan keluarga kita kan ya udah jadi gak nyaman. Itu yang utama tuh. Jadi kita tuh harus makin ke depan tuh harus kualitas hidup itu tambah harus lebih baik dengan cara kita. Jadi tanah atau ruang tadi makin kita efisienkan sehingga bisa memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita dan juga komunitas kita gitu. Jadi kan tinggal di Landed. di rumah landed dibanding dengan misalnya di apartemen lebih praktis di apartemen ya. Apalagi Ya kita sekarang kan orang hidup sibuk, kita itu kan ini. cuma nggak nyampe kalau 50% di dalam ruangan kan kita nggak nyampe. Kita rata-rata kalau paling Pekerjaan. di tempat kerja, kemudian kita butuh Misalnya sesuatu tidur. yang terbuka sekali. Iya, betul. Dan kita di situ bisa berkongko-kongko sama ya semua teman atau apa, dan kita itu sosial kita kan butuh di situ. Kita nggak individu banget lah, kita tetap butuh teman untuk ngobrol dengan di tempat yang santai yang itu, sehingga ada juga tempatnya yang terbuka yang bisa orang teriak-teriak, itu namanya lapangan. Itu selalu kayak gitu. Jadi anak-anak juga butuh tempat untuk lari-lari, untuk itu berjalan itu
ya cuma bisa dipenuhi dengan kita kalau kita ke atas bangunnya. Iya, Itu semua jadi- bisa dipenuhi. Iya, ini nih berarti bukan berarti kalau tinggal di apartemen tuh antisosial. Iya ya. Ya kalau lihat tadi teman-teman info Pak, ya di sini udah banyak fasilitas. Yep. Artinya kalau meskipun kita tinggal di apartemen, kita bersosialisasi di kafe-kafe. Di kafe-kafenya. Tempat ya. makan ya. Tamannya juga bisa kan. Iya, dan- Taman-tamannya. ya. Dan mungkin saya perlu informasikan bahwa ada banyak apartemen termasuk kita ya, dia itu yang yang bisa mensiasati dengan desain yang baik. Jadi kayak di kita itu di lantai 5 ya, dia ada podium di situ. Jadi itu ada kolam renang, ada jogging track. Jadi Jogging orang track tetap bisa bersosialisasi di lantai sana 5, Pak? gitu. Di lantai Gym. 5, iya. Jadi di lantai 5 kan cukup tinggi tuh Pak. Maksudnya jadi dia mereka menikmati juga pemandangan di Iya, bawah. di lantai 5 jadi Seru dia ya? ada podium. Ya, lalu ada kolam renang, ada macam-macam fasilitas, ada gym. Jogging tracknya di situ juga Pak ada ya. Iya, jogging track. Jadi aman ya kalau anak-anak aman sedang ya. mau lari-lari ya. Jadi kalau bisa dibilang tuh sekarang kalau beli landed itu harganya mending kita beli di apartemen sih Pak. Kita udah dapat kolam renang, Iya. kita dapat taman, Fasilitas itu fasilitasnya yang joggingnya. nggak Kalah ya. kali kita dapat di landed. Iya, Fasilitas betul. yang terkumpul yang kita mudah ada dari kolam renang, ada mungkin juga ada apa namanya gymsnya, ada juga mungkin fasilitas track, olahraga yang lainnya. Iya. Kalau di outdoornya mungkin ada tempat untuk apa namanya Untuk santai-santai ya. santai, ada mungkin bisa ada tenis lapangan atau ada yang untuk futsal kalau anak-anak muda gitu ya. Ada seperti itu. Artinya gini Pak ya, Pak Imam. Jadi Nagoya ini masih bisa berkembang lagi dari sisi misalnya untuk huniannya. Istilahnya revitalisasi, pokoknya tidak ada penggusuran. Dia ada orang yang tinggal di situ tetap tinggal di situ, cuma posisinya nggak landed jadi ke atas. Oh, berarti Ya, jadi ya kalau kita tinggal di Nagoya gini, terus kita tanahnya kita apa namanya revitalisasi tadi istilahnya, jadi bangunannya ke atas. Itu ya dia tetap kerjanya juga di situ, tinggalnya juga di situ dengan fasilitas lebih tentu. Jadi kemungkinan investor atau developer pun masih memungkinkan untuk membangun di sini Pak ya. Sangat mungkin. Berarti nanti siap-siap Artinya mahal daerah sini semakin mahal. Nah itu dia tadi saya mikir Pak. Dari sini aja kita sekarang beli yang harga tanah 1 meternya aja sudah berapa dekat Nagoya ini kan gitu. Berarti beli sekarang aja tempatnya Pak Agus. Iya, karena fasilitasnya banyak ya, ada kolam renang itu tadi Pak. Semuanya dapat langsung. Keburu kalau lihat tadi Pak Imam sampaikan ya kemungkinan juga masih akan berkembang. Developer pun juga akan masuk sini lagi dan harganya mungkin juga udah mahal apalagi Nagoya ya Pak. Ya 30 tahun yang lalu kan Nagoya itu ya masih Rawa-rawa itu ya Pak. Ya rawa-rawa juga masih apa namanya tinggal juga sedikit. Sekarang sudah berapa? Iya Banyak sih. perumahan. Yang itu perumahan tadi yang dibangun 20 tahun yang lalu kira-kira 10 tahun lagi kayak apa? Mungkin nggak ya, Terus itu 10 perlu tahun lagi. direvitalisasi sehingga itu apa namanya yang tinggal itu yang penting kualitas hidup yang tinggal di situ harus lebih bagus gitu itu aja utamanya. Iya. Loh, Pak, kalau Ciputra itu nanti yang di Citra Pasar Nagoya itu akan bikin berapa tower Pak? Semua total ada 9 tower. Berapa? 9. Dengan 3 fase pembangunan Pak. Iya. Oke. Tadi yang di lapangan itu fase pertama ya Pak ya? Phase pertama, Oke. tower pertama. Sip. Tadi dibilang mau diserah terimakan mungkin di akhir dari 2021 Pak. 2021 ya. Siap. Itu kok konsepnya gimana Pak? 9 tower itu sama atau punya konsep sendiri-sendiri? Oh, kita mix development ya. Jadi di situ ada office tower, nanti ada residensial, ada juga hotel gitu. Ya, Ada juga office. ya komersial ya. Gitu. Iya. Oke. Nggak terasa ngobrolnya. Mungkin ini Pak Agus, mungkin kalau nanti tadi ada yang bertanya bisa kemana sih telepon kalau nanya-nanya soal Kayaknya ada yang CPN. gergetan Pak, jadi kepengen kayak perlu punya Oh ya. rumah atau properti di Nagoya di Citra Pasar. Bisa ke website kita ya, citraplasanagoya.com citraplasanagoya.com. ya, atau juga kontak kita ya 0811 770 9800. Oke tuh. Kalau yang mau nanya-nanya langsung bisa langsung telepon yang Atau tadi ya. datang aja ke marketing office ya. Iya. Gitu ya. Di Nagoya. Daerah Nagoya.
Oke Pak, terima kasih. Terima kasih, Pak Imam. Terima kasih. Ya, Pak Imam, Direktur Infrastruktur Kawasan di Batam, banyak informasi akhirnya kita jadi tahu Tentang Batam, tentang Nagoya khususnya. Nagoya, rencana ke depan seperti apa, kita jadi Pak, jadi penasaran pengen mau investasi apa nih. Nah, itu info penting tuh yang investasi tadi itu. Iya. Bagusnya seperti apa? Ya, gitu. Dan terima kasih juga Pak Agus. Terima kasih. Udah dipinjemin tempatnya. Saya yang terima kasih karena udah kedatangan Pak Imam dan Mas Danang. Iya. Ya, Sama-sama, Siap. Pak. Sama-sama Pak. Oke, terima kasih Tribuners. Jangan lupa follow Instagram kita @Tribun Podcast dan subscribe YouTube channel kita di Tribun Podcast, dan jangan lupa beli kartu TFC ya Pak ya, Tribun Family Card. Di situ ada bisa langganan koran selama 1 tahun dan juga gratis minum kopi, ngopi-ngopi cantik. Kopi gratis selama 1 tahun ya? Ya, ngopi gratis selama 1 tahun dan juga cuci mobil. Cukup 750.000 aja.